Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kasriani. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas B Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, di sini saya akan membuat video mengajar mengenai tentang pelajaran Al-Quran dan Hadis di kelas 3 tentang mari belajar surah Al-Fatihah. Nah, silahkan simak video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Merupakan urutan surah yang pertama dalam Al-Quran. Nah, coba sekarang ada yang tahu surah apa yang ada setelah surah Al-Fatihah? Iya, pintar sekali, yaitu surah Al-Baqarah. Nah, setelah ini kalian akan silahkan cek Al-Quran masing-masing dan silahkan lihat ayat-ayat apa saja atau surah apa saja yang ada setelah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Kenapa surah Makkiyah? Karena Allah menurunkan surah Al-Fatihah ini ketika Nabi Muhammad itu belum hijrah ke Madinah. Artinya Nabi Muhammad ini berada di Mekah. Nah, maka dari itu surah Al-Fatihah masuk dalam golongan surah Makkiyah. Oke, kita lanjut ya. Surah Al-Fatihah ini dibaca minimal 17 kali dalam satu hari satu malam. Kenapa? Yaitu kita melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat wajib. Kalian harus tahu ya. Terus selanjutnya surah Al-Fatihah ini merupakan sholat. Nah, jadi sholat kita itu harus ada surah Al-Fatihah. Nah, selanjutnya kita akan belajar nama lain dari surah Al-Fatihah. Nah, yang pertama itu ada As-Sab'ul Masani. Apa itu As-Sab'ul Masani? Nah, As-Sab'ul Masani ini artinya 7 yang berulang-ulang. Karena surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan dibaca berulang-ulang. Ketika kita melaksanakan
Quran atau Ummul Kitab karena surah Al-Fatihah ini mengandung seluruh isi dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu bacaan dan terjemah kandungan surah Al-Fatihah. Kita mulai dari ayat yang pertama. Oke, kalian pasti sudah tahu kan apa itu surah Al-Fatihah dan bacaan dari surah Al-Fatihah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, surah Al-Fatihah ayat 1 ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ayat pertama ini disebut juga dengan bacaan basmalah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita melakukan aktivitas, sebaiknya kita itu membaca basmalah. Untuk apa? Nah, agar aktivitas yang kita lakukan diridhoi oleh Allah dan mendapat berkah dari Allah serta diberikan kelancaran apa? Diberikan kelancaran aktivitas kita. Nah, selanjutnya yaitu ada ayat kedua. Nah, ayat kedua ini berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya yaitu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, surah kedua ini dari surah Al-Fatihah itu disebut juga dengan bacaan hamdalah atau pujian kepada Allah. Ayat kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, selanjutnya ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga ini berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, artinya yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ayat yang ketiga ini mengajarkan kepada kita tentang dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahman ini ditujukan untuk semua umat Allah yang ada di bumi. Sementara Ar-Rahim ini yang Maha Penyayang itu ditujukan hanya untuk hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, surah yang keempat ini berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya yang memiliki hari pembalasan. Nah, Maliki artinya menguasai, Yaumiddin hari pembalasan. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang mengetahui kapan terjadinya hari pembalasan atau terjadinya hari kiamat. Nah, selanjutnya itu surah Al-Fatihah ayat ke-5. Nah, ayat kelima ini berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah satu-satunya zat yang wajib kita sembah dan kita mintai pertolongan. Nah, kita tidak boleh menyembah selain Allah. Jika itu terjadi, maka kita telah melakukan dosa besar. Seperti apa dosa besar itu? Yaitu kita telah melakukan kesyirikan, yaitu kita telah menduakan Allah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-6. Ayat ke-6 ini berbunyi Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat ini artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, arti dari surah ini yaitu setiap kali kita berdoa jangan lupa selalu minta tunjukkanlah aku jalan yang lurus.
Nah, apa itu jalan yang lurus? Kita akan bahas di ayat ke-7 yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai atau bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, kita selalu memohon kepada Allah agar selalu diberikan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang diberikan kepada siapa? Nah, jalan yang lurus itu Allah tunjukkan kepada orang-orang yang diberikan nikmat. Nah, siapa orang yang diberikan nikmat itu? Yaitu orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jangan sampai kita diberikan jalan yang sesat, yaitu jalan yang menuju neraka. Karena orang-orang yang diberikan petunjuk berupa jalan yang sesat, yaitu biasanya adalah orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kita akan belajar tentang cerita bermakna dari meneladani kandungan surah Al-Fatihah. Ini mempunyai dua cerita. Nah, baik-baik ya. Cerita yang pertama. Di sini ada siswa yang bernama Hasan. Hasan ini adalah seorang anak yang rajin, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, Hasan ini rajin belajar. Apa hikmah dari rajin belajar itu? Nah, pada saat penaikan kelas, Hasan dikatakan juara kelas oleh Bapak Guru. Nah, dan Hasan ini tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Nah, cerita ibu yang kedua yaitu menjelaskan tentang seorang siswa yang bernama Bobby. Nah, Bobby ini adalah siswa kebalikan dari Hasan. Bobby ini memiliki sifat yang pemalas. Dia hanya senang bermain dan tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Apa akibat dari kemalasan Bobby ini? Nah, pada saat kenaikan kelas, Bobby dinyatakan tidak naik kelas. Sangat menyedihkan, bukan? Jadi, kita harus rajin belajar ya, agar kita mendapatkan sesuatu yang baik atau kita mendapatkan ilmu yang baik juga. Nah, apa hikmah dari cerita ini? Nah, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan hasilnya. Sebaliknya, orang yang malas, ia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Nah, ingat ya, kita harus bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh menyerah sebelum berusaha. Terima kasih. Itu saja dari Ibu. Silahkan jika ada yang ingin menyimpulkan, saya persilahkan kepada Novidayanti. Ya, baik sekali Novidayanti. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita harus meneladani surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan surah pembuka yang mengandung seluruh isi yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak boleh menyerah sebelum kita berusaha. Nah, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian ya. Ya, silahkan ketua kelas pimpin doa. Kita akan segera pulang. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.